Halo, assalamualaikum. Bersama saya Taufik Saguanto masih di program acara Saling Sapa pada edisi hari Minggu tanggal 16 Agustus ini. eh, kita akan kehadiran seseorang yang buat saya itu istimewa dan salah satu idola saya juga. Beliau bisa dibilang sangat muda dan berpengalaman gitu untuk memiliki pengalaman nih, di mana di usianya muda itu berusaha untuk survive dan akhirnya bisa bisa saya hadirkan ke sini untuk jadikan inspirasi buat kita semua. Oke, kita akan gabung sama beliau. Bismillah. Siap. Assalamualaikum, Om. Halo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik. Gimana kabarmu? Nah, jelas nih udah. Nah, Cepi Effendi. Cepi Siap. Effendi. Eh, jadi Siap ya. untuk teman-teman yang baru gabung, teman-teman saya, beliau ini pertama kali saya kenal pada saat saya masih jualan bakso ya. Ingat gak? Oh, sekarang udah. Jualan bakso dan eh ya udah ini ya, pegangkan orang udah. Dulu kan kamu tahunya kan aku masih pegang sendiri Tapi kan pertama baksonya kan. kali dicobain di Malang tuh yang paling enak ya. Baksonya sampean, Om. Oh gitu ya. Iya. Jadi sama-sama pernah menyaksikan pada saat itu saya baru bangkit jualan bakso. Dan saat itu kamu juga lagi ngerintis dengan sebuah band, aku sebut boleh? Boleh. Boleh aku sebut? Oke, jadi The Ikan Boleh, Bakar, boleh. salah satu band reggae yang ada rapnya, yang aku, jadi The Ikan Bakar itu istimewanya karena reggae tapi ada rap, ada vokalis rapnya dan itu kamu. Dan saat itu yang mungkin bisa berkesan di kamu karena saat itu kamu baru baru pengantin baru. Honeymoonnya ke Malang, salah satu kotanya kan. Ya, itu destinasi yang paling utama Nah, memang sih ya, inget Om aku ya. detail, inget banget tuh sih. Iya betul, iya iya emang awalnya kan masuk banget kan selain Bandung kan. Kamu asli Bandung kan? Om? Dan seorang Cepi Effendi ini istimewa ya, buat aku seorang Cepi Effendi ini istimewa karena bukan cuman sekedar musisi atau vokalis band kebanyakan, tapi eh, yang aku tangkap dari seorang Cepi Effendi itu pertama seorang laki-laki yang bertanggung jawab, Amin. terus mandiri, terus yang nggak lupa lagi eh, sangat hormat sama ibu, sama dan almarhum ibu ya sekarang ya. Dan kamu sempat sebelum ibu masih saat itu ibu masih ada kan ya. Jadi itu yang kenapa kok aku itu pengen ngulik kehidupan kamu di luar, entah kamu gemerlapnya kamu sebagai seorang musisi atau seorang anggota band apa, seorang vokalis rap di apa sebuah band yang lumayan terkenal ya, baru tahun kelima ya sekarang ya, Ikan Bakar ya. Ya, Dan ini aku punya kebetulan. videonya loh pada saat Ikan Bakar, ini Ikan Bakar pas Recycle Company mengucapkan selamat ulang yang tahun keempat. untuk The Ikan Bakar, grup band Papan Atas untuk urusan musik reggae. Sukses selalu ya guys. Terima kasih. Bye. Aku masih nyimpen yang ulang tahun keempat, eh, yang ulang tahun keempat sekarang kan kelima kan?
Sekarang kelima Hmm. kebetulan kemarin Dan tanggal 14 aku Agustus lihatnya sih ke 6 tahun mereka itu. lo ke 6 ya, 6 tahun ya sekarang. Ini keempat. Oh iya sih, sekarang 2020 ya, itu 2018. Sorry. Cepet Iya. waktu berubah. Apa? Waktu itu berlalu. Cuman di sini aku nggak bahas tentang kamu, tentang eh, seorang musisi atau seorang entertainer atau anak band lah. Jauh dari itu. Aktivitasmu sekarang apa? Aktivitasku sekarang masih genjreng-genjreng, terus masih nyiapin materi aja sih Om buat kedepannya, Hmm. sambil ngangon anak dua. Hmm. Hmm. Karena kan ya alhamdulillahnya sudah dikasih kepercayaan Sekarang udah rasain jadi awal bapak kan lu? Iya sepasang, kan? alhamdulillah. Sepasang kan, cewek terus cowok, udah kan. Sekarang tinggal ngangon lo. Lo boleh ceritain nggak sih eh, Apa? asal mulanya? Lo bisa ceritain nggak? Bisa bagi share share experience nggak buat teman-teman gue yang ya bisa jadi lebih tua dari lo tapi belum tentu lebih bijaksana dari lo, lebih matang dari lo, kan belum tentu. Lo ceritain deh dari awal sampai lo kemudian kenal seseorang, terus kemudian di sisi apa namanya karir lo, terus lo sampai jalan sekarang ini, lo ceritain boleh nggak dari awal sampai lo Eh, tiba-tiba, apa namanya, bukan tiba-tiba ya, proses lo dari awal gimana? Mulai dari keluarga deh, karena lo sama nyokap tuh deket banget, keren banget. Dan anak-anak sekarang itu makin susah ya kalau suruh mandiri, deket tapi mandiri itu sulit. Karena yang banyak tuh deket terus manja, terus anak mama gitu. Kamu itu enggak ya, ceritain latar belakang yang bisa di-share ke teman-teman? Apa aja? Ceritanya gimana? sebuah proses yang sangat besar di dalam hidup itu adalah bagaimana caranya kita membentuk sebuah karakter dan membentuk sebuah kedewasaan sih Om. Jadi ada kalanya di saat kita terpuruk, kita belum Hmm. tentu bisa melewati semua. Nah, yang kita butuhkan adalah ya pemikiran yang cerdas, Hmm. eh, Hmm. kedewasaan yang brilian ya kalau aku sebut kayak gitu. Karena memang benar tadi Hmm. Om Taufik Hmm. bilang Hmm. nggak sedikit orang yang mungkin agak sedikit manja kali ya. Karena memang apa-apa tuh sekarang gampang Hmm. sebenarnya, beda dibandingkan dulu. Sedikit sama aku kenal musik Hmm. itu tahun 2004 kayak 2004 ya. Sebelum itu aku sempat genjreng-genjreng Hmm. Hmm. pop 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 2004. pop. Pas begitu 2004 ketemu sama teman-teman, terus aku kenal yang namanya musik Hmm. reggae itu. Pertama kali aku denger lagunya Stephen and Coconut Trees. Itu lagu yang pertama kali aku denger dari albumnya The Other Side, itu adalah Serenada. Apa Ya, apa judulnya? Apa judulnya? ya Serenada. Oh, Tahu kan Om ya? padahal Serenade itu sebenarnya bukan lagunya Steven loh. Kenapa? Iya Eh, bukan, itu ya tahu, tapi lagunya dan itu sebenarnya bukan lagunya Steven loh. Itu lagu zaman dulu. ya, Mm, mm. satu Klobot kan, cuma Apa di itu band recycle zaman ulang. dulu? Atau Klobot, Hmm. satu Mm, Klobot. mm, mm. Karena memang di situ, wah ini kok Ya, kayaknya mm, enak. benar-benar. Mm, Nah, akhirnya mulai menyukai, mm, tapi dari situ udah mulai mm, jalan-jalan ketemu sama teman-teman musisi reggae yang lainnya, ya seiring berjalannya waktu, dari situ banyak pelajaran Om, banyak pengalaman gitu kan. mm, Eh, terus mm, aku juga mm, ikut di apa namanya komunitas reggae Indonesia KRI waktu itu kan. Nah, banyak hal-hal mm, yang belum sempat mm, aku, maksudnya yang belum 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 banyak begitu aku tahu
begitu ketemu sama teman-teman di luar sana, itu kebuka semua, dari attitude, terus dari pergaulan, dari cara kita berbicara, dari cara kita berperilaku gitu. Contoh kecilnya, aku pernah dikasih tahu sama teman juga, salah satu contoh seseorang yang bisa mendewasakan dirinya adalah dari bahasa tubuhnya. Misalnya, ini bahasa tubuh, padahal simple, Om. Misalnya, cara berjabat tangan kita aja, kalau cara berjabat tangan, oh iya Pak, makasih. Beda dengan halnya, oke Pak. Nah, sebenarnya sih simple banget gitu dari cara kita berbahasa tubuh. Tapi dari situ dari hentakan tangan, dari itu bedanya. Keren kamu. Terus keren. Itu banyak banget pelajaran, pengalaman yang aku temui di jalanan. Sampai akhirnya aku ketemu sama teman-teman di Ikan Bakar. Di situ aku lebih ditantang lagi untuk terutama mental ya Om ya. Mental itu aku ditantang. Kemudian aku dikasih kesempatan untuk mencari jati diri dan mencari karakter di dalam sebuah band itu gitu. Oh, karakter gue ya udah di rap gitu. Ya udah, silahkan kembangkan, silahkan apa yang lu punya tuangkan gitu. Begitu banyak pengalaman, begitu banyak pelajaran dapatkan juga di situ, sampai akhirnya ya itu simpelnya mungkin kita juga apa ya, sedikit berbeda mungkin ya. Sedikit berbeda yang akhirnya aku harus ke sini, tapi teman-teman harus tetap melanjutkan perjalanannya. Itu sebenarnya ya banyak loh, banyak pelajaran sebetulnya. Sampai alhamdulillah ya, aku dikasih kesempatan untuk apa namanya, ikut banyak lah pokoknya, ikut banyak di teman-teman di Ikan Bakar kemarin itu. Banyak hal, tidak pernah kamu mengecilkan peran teman-teman ya, yang juga membentuk karaktermu saat di profesional, secara musisi profesional gitu ya kan. Kamu nggak mengecilkan, tuh keren banget. Aku ngomong di sisi pribadi ini, dari yang tadinya kamu sudah di band yang udah jalan, terus kemudian kamu memilih untuk coba sih gua sendiri gitu, punya project pribadi gitu. Itu sebuah pilihan atau seperti apa? Menurut lo gimana? Enggak lah, kalau untuk ke situ jauh ya Om ya. Bahkan sampai sekarang pun komunikasi masih tetap jalan kok sama teman-teman. Intinya kita sama-sama saling support gitu, kita sama-sama saling bantu gitu. Kalau istilah orang seberang sana kan, datang tanpa muka, pulang tanpa punggung, itu yang kita pakai kemarin. Jadi sampai detik ini pun tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa kecil hati gitu ya. Semua legowo gitu kan. Oh ya sudah gitu kan. Dan pada saat aku pamit sama teman-teman juga, itu kan, kalau memang itu jalan yang kamu pilih, ya silahkan, kita juga nggak bisa nahan gitu. Mereka masih masih terima lah gitu, terima. Ya artinya dari hal itu pun bisa aku bilang mereka dewasa lah. Jadi nggak ada embel ini. Ya walaupun sebetulnya yang memisahkan kita itu hanyalah pekerjaan, tapi kalau untuk silaturahmi sampai detik ini pun aku sama teman-teman yang lain masih tetap komunikasi gitu kan. Saling tanya kabar gitu ya. Masih fine aja Om, nggak ada kata benci, nggak ada sakit hati gitu. Itu sih sebenarnya yang aku tangkap di teman-teman. Terus
eh eh, lu ngantor katanya sekarang. Kenapa? Kerja kantoran. Lu sekarang katanya sambil kerja kerja kantoran, ngisi waktu lo. Ya, kalau kerja kantoran sih masih sampai sekarang Om. Karena ya itu tadi, dikasih amanat sama Allah, dikasih dua, yaitu harus kita prioritaskan dulu lah. Walaupun di samping itu terlepas dari seorang karyawan, aku ngerasa aku masih tetap menjadi seorang musisi gitu. Yang mungkin teman-teman yang lainnya bisa dibilang, oh Cepi berhenti ini bermusik, tapi aku nggak pernah berhenti untuk berkarya gitu. Walaupun belum banyak orang yang tahu step-stepnya aku mau seperti apa sekarang, ya udah. Yang penting aku punya formulanya dulu. Nanti ketika ada ya udah, aku kasih tahu ke teman-teman yang lainnya gitu. Maksudnya mungkin teman-teman sih di luaran sana yang ngelihat ya udah aku sebagai kantoran gitu. Cuma banyak hal yang kerja kantoran tuh barusan atau ini kerja kantoran tuh barusan atau memang dari awal lo emang kerja kantoran terus selama ngeband tetap aja kita bagaimana? Oh enggak, kalau kerja itu baru kemarin bulan November 2019 kemarin. November. Jadi, ya buat tambahan Om. Karena itulah yang keren loh. Enggak, itu keren. Dalam artian nggak banyak loh musisi itu yang bisa sefleksibel itu gitu loh. Kapan dia waktunya bermusik, kapan dia waktunya take a responsibility karena udah ada anak dua, ada istri, terus kemudian dia harus lincah untuk ambil peluang gitu, itu nggak banyak orang bisa seperti itu. Dan kamu, aku rasa orang yang fleksibel banget dan itu keren. Karena nggak banyak sih sebenarnya yang bisa seperti itu. Banyak lah. Buat aku sih gitu. Oh, teman-teman udah banyak yang masuk. Ada Arima Reza ini. Ya sebetulnya sih kalau aku, dari aku terus kehidupan ya seperti yang bilang sama Topik di Malang, ya udahlah ngalir aja gitu kan. Toh namanya hidup, yang ngapain mesti dipikir. Tapi paling tidak aku harus punya planning ke depannya gitu kan. Bukan tidak memikirkan hidup, tapi ya kalaupun memang hidup itu harus dipikirkan ya setidaknya punya planning gitu. Dan harus punya kalau istilah pekerjaan aku harus punya deadline gitu kan. Berapa bulan ke depan aku harus seperti ini, berapa tahun gitu kan. Jadi walaupun tidak terlalu memikirkan ya aku punya planning dan step by stepnya aku harus jelas gitu kan. Karena sekarang udah bukan yang dipikirin, tapi ada 3 orang yang harus aku tanggung gitu kan. Jadi ya enjoy aja sih Om hidup. Iya gitu aja sih. Dan lu laki banget men. Soalnya gue inget banget sampai-sampai ya gue harus tegas sama bini gue gitu, kalau ya harus pakai hijab gitu. Wah ini anak kayak iya itu keren banget tuh, laki banget kamu gitu. Bisa ngasih rule, bisa apa namanya, bisa dipatuhi seorang istri. Itu keren banget. Itu keren banget, tuh laki banget buat sebetulnya sih balik lagi ke dianya sendiri. Kalau untuk itu yang nggak banyak sih berpakaian sih itu untuk diri pribadinya sendiri ya. Maksudnya aku juga nggak pernah memaksakan untuk kamu harus ini enggak. Tapi ya balik lagi, kalaupun memang ada unsur apa, maksudnya aku pengen tapi aku nggak mau maksain gitu kan. Karena sesuatu yang dipaksakan itu ya impact bagus juga sih Om. Yang ada nanti depan aku bagus tapi dia ya kerennya kan kamu dipatuhi. Kerennya kan kamu dipatuhi gitu. Dan nggak gampang loh jadi laki-laki yang dipatuhi itu.
Itu nggak gampang, serius. Tapi kan tergantung Heeh. juga sih Om. Terus ya, dan kamu golongan yang ini yang bisa tegas gitu. Bisa tegas banget dan keren, itu buat aku sebuah nilai plus. Sebenarnya dulu pas kecil cita-citamu apa sih? Emang pengen jadi musisi? Nggak ada kepikiran untuk jadi pemain musik atau musisi, nggak ada. Aku tuh pengen jadi TNI dulu Om. Keren. Ya, namamu kalau dari Cepinya sih kayak Cepi Hakim. Apa namanya, Angkatan Udara itu. Iya, kayak namanya nama tentara, Marskal TNI Cepi Hakim itu kan Kepala Staf Angkatan Udara. Namanya Cepi juga. Sedikit cerita sih Om. Tahun 2008 itu, pokoknya 2007-2008, aku sempet mau akmil kan. Nah, cuma nggak tahu hati aku tuh nolaknya karena satu, mungkin dulu orang tua aku bilang satu, di usahanya lancar ya, terus ada beberapa cabang yang alhamdulillah waktu itu berhasil gitu. Jadi dulu ya untuk apa aku ikut-ikutan seperti itu, kalau sekarang aja aku bisa dapetin gitu. Dalam arti aku mau ini kebeli, mau itu kebeli. Nah dari situ mulai salah langkah Om, mulai salah langkah aku ikut gitu ya. Teman-teman ya, ikut apa namanya, lingkungan yang kurang bagus, kurang baik gitu kan, sampai akhirnya apa namanya, aku terjerumus dengan narkoba, aku terjerumus dengan hal-hal yang tidak mungkin yang nggak layak lah gitu kan. Pada akhirnya dulu. Dan itu kejadian sampai kamu salah gaul istilahnya gitu ya. Sampai kamu salah gaul tuh karena lo merasa diuntungkan keadaan dan dimanjain ya. Kenapa? Iya. Jadi itu muncul, salah gaul tuh muncul karena emang terlalu gampang hidup gitu kan. Karena terlalu cepat apa yang aku mau, terus cepat juga yang aku mau terus aku dapatkan. Karena memang dulu tuh mau apa aja juga tinggal minta ya wis gitu kan. Mah mau itu ada gitu. Jadi aku mikir, wah jadi TNI kayaknya lebih berat nih. Nah di situ aku belum dewasa. Harus disiplin, tapi harus apa itu ya. Nyesalnya itu baru sekarang Om. Ya di mana-mana nyesel tuh belakangan. Kalau di depan namanya bayar uang pangkal. Iya. Atau bayar DP namanya kalau di depan. Mari kita ngopi. Oh iya. Ini belakangnya kan juga kopi nih. Nih. Tuh kemasannya lo itu kan. Iyo. Ya jadi apa istilahnya, dan pada saat kamu kembali dari salah gaul tadi terus kemudian balik, pasti yang paling bisa nerima kamu apa adanya nyokap kan? Itu salah yang dibilang malaikat tak itu yang bikin kamu itu almarhum. Iya, emang. Iya. Jadi memang apa ya, ibu itu kalau diceritain sih is everything, dan laki-laki yang dekat dengan ibunya itu pasti diberkahi. Ibuku nggak pernah nuntut apa-apa Om, dari dulu sampai ibu nuntut apa-apa. Ibu cuma minta kamu jangan pernah tinggalin sholat. Itu aja sih yang sampai sekarang aku ingat. Itu aja keinginan ibu tuh sampai akhirnya
eh, almarhum, Hmm. Hmm. Beliau nggak ada ya. jangan tinggalin sholat itu aja. Iya. Ya emang itu simple. Tapi iya, eh, kayaknya remeh sholat itu. Tapi itu hal berat yang kalau kita udah nggak ninggalin sholat, hidup kita pasti aman. Pasti aman. Emang remeh sih kayaknya. Dan itu keren banget. Terus perasaan lo sekarang ini punya dua nih, satu pasang. Terus kemudian Enggak lah. lo pengen anak lo kayak lo nggak? Atau pengen mereka kayak pengen nggak, maksud gua pengen ngambil karir kayak lo nggak, atau lo bebasin ke mereka Kalau gitu? untuk kedepannya sih, aku ngikut mereka aja Om. Aku ikut mereka. Selama itu positif, selama itu masih dalam pengawasan kita, maksudnya aku sama istri, aku tetap support gitu kan. Karena memang yang namanya kekang orang tua itu aku pernah ngalamin dan itu nggak enak. Jadi kalau memang mereka mau jalan ya monggo gitu kan. Tapi tetap aku pantau, tetap aku tetap aku arahkan gitu. Tapi kalau untuk kamu harus seperti ini ya, kamu harus jadi ini ya, kamu harus jadi itu, enggak. Biar mereka yang milih aja gitu. Gitu ya, benar. Ya. Asal mereka Betul. bahagia Sebetulnya ya, kan dengan pilihannya. ada 3 yang aku pahami sampai sekarang kan, dan itu pun belum aku coba sebetulnya. Mau jadi orang tua yang ditakuti, mau jadi orang yang benci, atau mau jadi orang tua yang disayangi. Nah itu 3-tiganya belum pernah aku coba dan belum pernah aku alamin. Mungkin kelak aku bakalan tahu jawabannya antara 3 itu yang mana gitu kan. Tapi sih aku sih pengennya mau jadi orang tua yang disayangin sama anak-anak sebenarnya. Kalau aku sih sekarang karena mereka udah mulai gede ya, jadi aku nggak bisa nakut-nakutin lagi, udah mereka udah gedean sama aku. Kalau dulu emang iya, aku takut-takutin karena kecil ya, nggak ada ditakutin tuh ya ngaco juga sih ya. Kalau masih kecil sih aku takut-takutin emang. Tapi kalau udah gini, udah SMP, udah mau SMA malah satu. Ya aku udah mau SMA satu. Udah kelas 3 SMP. Udah kelas berapa ya? Kelas 9. Tahun depannya udah SMA. Ya udah nggak bisa ditakut-takutin kan, ya diajak ngobrol udah. As a friend gitu. Iya. Kalau mau takut-takutin kita dibanting sama dia, kayak gede. Udah gedenya sama. Kan gitu. Ya kalau masih kecil enak takut-takutin. Diancam-ancam dikit gitu kan, biar dia ada yang ditakutin. Tapi ya kalau sekarang udah nggak lucu. Makanya digituin ya aku udah kalah gede sama dia. Terus kamu pengennya ntar, aku kalau boleh tahu nih, pengennya ntar itu kamu punya formula, terus musikmu ke depan tuh masih pakai format band, atau single, atau solo, atau masih nge-rap, atau beda genre, atau gimana? Planningmu pribadi? Sebetulnya sih kalau boleh tahu. Tergantung kebutuhan nanti Om ya. Kalau memang aku harus bentuk band, tapi kayaknya memang harus pakai band. Tapi kalau memang cukup dengan solo ya solo gitu. Tapi tergantung ke depannya nanti. Kalau memang butuh pakai band ya mungkin nyari teman-teman gitu kan dari sekarang. Tapi aku mau sih sendiri aja dulu gitu. Sendiri dulu dengan formula yang aku punya. Karena memang sendiri itu kayaknya lebih merenung ya Om ya. Jadi lebih bisa introvert. Iya.
Kontemplasi. Keren itu, kontemplasi. Dan juga gini sih, dan juga sih orang-orang yang memiliki kemandirian lebih, memiliki keberanian lebih, dan memiliki istilahnya leadership yang lumayan tinggi kayak kamu, buat aku memang aku saranin sih sendiri sih. Karena elang tuh biasanya terbang sendirian. Hanya bebek yang jalan berbondong-bondong. Iya. Lah iya. Ya memang mentalmu sih aku yakin ya memang better sendiri. Tapi kalaupun ada temen nanti ya, yang penting gini, yang penting tujuanmu untuk punya project itu jalan. Soal mau ngeband atau mau formatnya sendiri itu cuman format aja gitu. Tapi yang terpenting adalah apa yang kamu cita-citain itu jalan. Dan jalan pada tracknya sih. Kalau buat aku sih seperti itu. Soal itu kan soal apa namanya? Soal metode aja, mau pakai band atau format sendiri itu buat aku cuman metode aja sih. Nggak terlalu ini. Tapi kalau buat aku pribadi, projectmu, apa yang kamu projectin, apa yang kamu desain, kalau aku nyebutnya bukan planning ya. Karena planning itu tugasnya Tuhan. Tugas kita itu mendesain. Kalau namanya mendesain itu kan apa kan merangkai cuma. Jadi ini sudah ada, kita tinggal ramu. Kalau plan itu kan benar-benar nggak ada apa-apa dan only God is the best planner kan buat aku sih gitu. Saranku sih itu sih buat kamu karena memang paling keren tuh ketika apa namanya kamu tuh mampu apa yang kamu desainkan untuk hidupmu ke depan itu mau sendiri atau mau rame-rame atau apapun yang penting tujuannya gitu loh buat lo ditantang tuh nge-rap spontan tanpa skrip ayo coba ayo Dinda Ayu Diansyah ayo coba iya memang dia nantangin lo harus jawab dong untuk nunjukin kualitas lo lah temanya apa ya? Ya. Apa aja. Temanya hidup, ya gimana? Aduh, ngeblank lagi gue, Om. Ya, emang namanya spontan tuh emang pada saat lo ngeblank. Kalau lo persiapan, konser. Kalau persiapan lo ya konser, emang nanti aja spontan. Di ujungnya. Gue lagi mikir juga nih. Oh. Karena rap itu buat gue kerennya ini. Jadi apa yang terjadi di sini itu langsung keluar di sini. Dan tuh buat gue keren banget. Oh kemerdekaan tuh. Skripnya apa ya? Oh ini aja deh. Yo, hey kawan, hey sahabat, dengarkan lagu yang kan ku nyanyikan. Walau nggak enak untuk didengar, tapi rasakan dan resapi tulisan ini. Pesan singkat, ku tulis dari hati. Yo mari katakan, Indonesia sangat indah. Aha. Wes. Gitu dong. Jadi apapun yang terjadi, tantangannya apapun dijawab. Kalau nggak keren sama keren tuh kan buktinya keren. Kerenan Om lah. Aku ngefans banget. Nah, belum. Ya kita emang akan apa ya? Kayak kalau frekuensi itu pasti akan ketemu mau nggak dicolok-colokin gitu ketemu aja. Pasti ketemu. Kalau satu frekuensi itu kayak gitu. Jadi meskipun kita nggak banyak omong, nggak banyak ngobrol, tapi
Ya sefrekuensi gimana? Ya walaupun kita Ya jarang ketemu ketemu aja. juga Om ya. Nyambung. Iya. Dan pas ketemu kemarin gue mau ngabarin lo, janganlah orang PSBB terus gue pulang aja ke Cibubur juga enggak kemarin kan. Jadi langsung dari metro langsung langsung nginep Iya, balik makanya kan bandara orang, wah kok langsung. nggak ngabarin gitu Gitu. kan. Padahal deket. Enggak, kalau gue kabarin Ya, bisa tapi nggak jadi ketemu kan malah nyesek ke samperin ke sana lo. Om. Mana Kick Andy kemarin ya? Iya, iya. Di kemarin nginepnya di mana ya? Di daerah Palmerah lah, daerah Oh iya, situ. tapi Ya Sleepy, daerah Sleepy. Mm, mm. Ya, ya moga-moga ntar kalau udah nggak PSBB ada waktu ke Jakarta lagi lah. amin Om. Yang penting proyek lo jalan deh. Yang penting proyek lo jalan. Yang penting proyek lo jalan. Didukung nggak didukung, difasilitasi nggak difasilitasi, mau dimudahkan atau disulitkan, proyek lo tetap harus nyampe. Itu prinsipnya sih sebenarnya. Jadi kalau cuman sekedar gue harus nunggu ada band nih, ya kan nggak bisa. Gue harus ada temen, nggak bisa. Karena momen tuh nggak bisa ditunggu, momen tuh dibuat emang. Momen itu emang disengajakan, nggak bisa lo tunggu. Ya mohon doanya Kalau juga. lo tunggu akhirnya lo ikut momen orang. Kalau ngikut momen orang, insya Allah. Kalau lo tuh insya Allah, karena Amin. lo tuh orangnya baik. Amin. Orang baik tuh insya Allah sama Allah dikasih jalan. Buat kepercayaan sih gue sih gitu. Terus ada sih pertanyaan gue. Wah deg-degan. Lama pengen gue tanyain. Enggak serius. Yang hal yang paling apa ya? Hal yang paling ketika dulu ada nyokap gitu ya. Terus sekarang enggak. Terus tadinya lo di Bandung, terus lo sekarang merantau gitu kan. Nah, hal yang lebih berat tuh yang bikin lo paling berat tuh saat apa? Ya dulu kan ada nyokap di Bandung. Nah, terus lo sekarang udah nggak ada nyokap, terus lo udah nggak di Bandung lagi, terus udah malah sekarang merantau Jakarta, terus sama keluarga lo. Perasaan lo yang kalau berat tuh yang kalau gimana? Iya. Iya ya, nggak bisa diduplikasi tuh ya. Itu harus masakan tuh ya. Harus gue bilang di restoran di mana nggak ada yang sama. enak-enakan masakan istri tetap gue lebih kangen masakan nyokap ya. Tapi ya itu udah nggak bisa gue dapetin lagi gitu kan. Dan ya sekarang sebagai gantinya tapi gini loh, percaya atau nggak percaya, lo percaya nggak percaya, masakan istri itu ntar lama-lama mirip loh, biarpun mereka nggak diajarin. Percaya sama aku, pasti mirip. Kayak istriku kalau masak kadang tuh kayak rasanya kayak yang nenekku masakin. Jadi seringkali istriku tuh masak itu cuman aku diem aja sih. Kayak nenekku kalau masakin aku dulu, jadi kayak tiba-tiba aku bengong gitu, kok rasanya kayak yang nenekku buat gitu. Pasti kayak gitu. Soalnya ibuku nggak suka masak, yang suka masakin aku nenekku, makanya kan kalau ingat gitu, iya ya, masakannya mirip sama nenekku punya gitu. Padahal nggak diajarin kan. Lama-lama jadi sama. Karena sebenarnya yang nyampe itu masakan tuh bukan masak rasanya sih sebenarnya. Sayangnya. Masakan tuh yang nyampe kasih sayangnya. Rasa sayangnya itu dari tangan, dari hati ke tangan terus ke masakan itu. Itu yang
nggak bisa Terus satu hal lagi tergantikan kan di situ. yang nggak bisa aku sampaikan ke Buat gue sih gitu. almarhum ibu tuh. Kebahagiaan yang aku punya sekarang. Kenapa? Oh, dia tahu. Dia tahu. Beliau tahu. Sama kayak gini loh. Anak lo pada saat di alam kandungan, anak lo kan nggak tahu lo kan. Nah, tapi lo kan bisa tahu anak lo gimana. Lo USG kah atau lo apain? Yeah. Lo bisa tahu kan kondisi anak lo. Sama. Yang di alam kubur tahu lo. Jangan khawatir. Makanya lo jadi yang terbaik. Biar yang di alam kubur bangga. Enggak, maksudnya jadi memang dulu almarhum itu pengen banget punya cucu dan cewek. Ya. Sampai akhirnya anakku lahir. Iya, cerita. Udah pernah kamu cerita? Lu pernah cerita? Iya. Gak sempet aku kasih ke almarhum ibu. Iya. Karena memang biar gimana pun juga, alhamdulillah. Tapi tahu. Anakku yang pertama cewek, yang kedua cowok. Itu atas keinginan almarhum. Iya, keren. Iya. Halo. Masih adakah Om? Wah, ini sinyalku kali ini ya. Ada. Gak apa-apa, santai aja. Penting nyampe. Pesan lo itu nyampe. Penting itu. Sinyal atau enggak itu kan gampang banget, santai aja. Penting nyampe kok, pesannya nyampe kok. Santuy. Masih. Dah. Masih ya, muter ya? Dah. Terus apa namanya? Ini kan sudah di penghujung acara nih. Lo bisa ngasih share pengalaman lo. Share pengalaman lo pada teman-teman yang mungkin anak-anak milenial yang baru lulus kuliah kayak atau baru mau serius menghadapi kehidupan. Saran lo gimana? Atau yang satu profesi sama lo sekarang udah mulai ketertarikan ke dunia musik gitu, buat lo seperti apa? Apa ya, buat teman-teman jalani hidup dengan apa adanya aja lah. Jadi memang sebetulnya apapun yang kalian dapatkan, apa yang kalian punya itu sebenarnya ya hanya sementara sih sebetulnya. Jadi terlalu bangga jangan, terlalu merendah juga jangan, ya sesuai pada porsinya aja gitu. Kalau gue sih mikirnya gelas kosong nggak mungkin bisa kalau kita isi dengan sebotol air gitu. Jadi ya memang tiap manusia udah pada masing-masing porsinya gitu. Tuhan memberikan tempat, Tuhan memberikan nafas, Tuhan memberikan rezeki pada porsinya masing-masing gitu. Dan intinya jujur aja sih Om, jujur, terus nggak apa ya, maksudnya nggak banyak bohong lah gitu kan, jalani aja itu adanya udah. Itu ada adik kelasku itu Jeffrey Hari Akbar. Om Jeffrey. Ya terus juga buat teman-teman di sini mungkin ya sama sih sebetulnya, berkarya dengan yang jujur Om. Kalau kita udah bisa berkarya dengan jujur, pasti karya-karya kita tuh wah sangat indah dan sangat bisa dinikmati banyak orang gitu. Betul. Karena
betul. Karena Ekspresif jadinya. Nggak salam kenal alay. juga Om Jeffrey, Cepi. Karena memang sesuatu yang diawali dengan ketidakjalan indah Om. Betul. Eh, apalagi dalam berkarya. Ada aja yang kurang. Ada yang kurang. Banyak yang kurang. Tapi ketika berkarya dengan penuh kejujuran, itu tadinya nggak enak tuh benar-benar Hati. jadi indah gitu. Jadi nikmat sih. Mungkin ya buat teman-teman yang Dan bahagia. Jadi meskipun jangankan apa namanya sukses secara apa namanya secara itu. bisnis gitu, nggak sukses pun itu lu bahagia. ada hadiahnya sebetulnya. Kalau gue kan mengenai dulu, oke lah. Kalau dalam berkarya itu kan masuk keluar masuk TV bonus gitu kan. Tapi apa nih yang didapat gitu? Kenyamanan kan? Gitu kan? Karena keluar masuk TV aja itu nggak cukup sih sebenarnya buat gue. Tapi ketika bisa dapetin karya yang bisa didengar banyak orang, apalagi bisa dinyanyiin banyak orang, itu satu kebahagiaan, satu kebanggaan. Jadi sebenarnya sih yang penting karyanya itu yang harus. Lo harus punya itu. Lo harus punya itu. Itu baru apa namanya? Itu baru apa namanya creator, mentalnya kayak gitu. Keren. Oke. Mungkin itu nggak banyak, tapi semoga bermanfaat, brother. Pertemuan kita nggak panjang, tapi semoga bisa menginspirasi bahwa ternyata Indonesia itu punya musisi yang semoga nanti bisa membawa pesan jujur gitu, nggak dibuat-buat, nggak alay, apalagi nggak ngeprank. Biar karyanya anak-anak negeri ini yang paling penting itu bisa membawa manfaat, bisa membawa apa ya, bisa ikut andil terhadap mencerdaskan kehidupan berbangsa itu. Terima kasih juga atas supportnya Om selama ini, walaupun kita jarang tatap mata, tapi aku juga, wah nggak apa-apa, harus saling support, saling doain tuh. Doa itu sebaik-baiknya support. Ngobrol iseng sama istri. Om Topik itu dia cuma ngumpulin dari apa namanya, dari barang-barang bekas, terus tutup botol, tapi bisa kayak gini ya. Terus istriku bilang, karena beliau yakin apa yang udah dikerjakan udah jadi kayak sekarang. Itu sebenarnya Om yang bikin aku bingung sih sebenarnya. Yakin nih kalau yang kamu jalankan ini suatu saat akan ada hasilnya. Yakini itu, tidak ada yang sia-sia. Paling penting itu. Apalagi kamu lebih hebat dari aku. Yang kamu kumpulin materi lagu yang bisa di ini. Pedot suaranya. Ya harus sabar lah. Sinyalnya lagi nggak bagus, sama di sini juga hujan. Harus sabar Pak. Iya. Para pemirsa harus sabar. Yang penting ngopi gitu dulu. Mungkin. Nah, ini buat teman-teman. Iya, penting ngopi itu paling penting. Battle kopi nih. Ya, ini bener Om. Ini kopi yang paling gue suka nih, rasa honey, rasa madu. Nantilah kalau nanti kalau habis lo bilang ntar gue kirimin lagi. Belum ada yang nyangkut. Iya. Santai. Kalau habis lo ntar bilang gue kirimin lagi. Sekali beres. Banyak banget nih. Thank you. Enggak apa-apa, enggak nanggung lah. Kalau terima kasih juga, salam. Kenapa ya?
Siap. Mana yang duluan deh? Oke, siap. Aku duluan ke Jakarta atau kamu duluan ke Malang? Topik, Oke, makasih. siap. Sukses selalu ya buat kamu ya. Sampai ketemu lagi. Buat Ya, anak istri kabar-kabar. ya. Terima kasih inspirasinya. Siap, aku juga salam buat anak istri ya. Warahmatullahi Makasih. Assalamualaikum.